Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Dinas UMKM Koperasi Kabupaten Serang Bedage. Perlu diketahui juga kepada teman-teman, Pak Kadis, Pak Ajis, mantan dari pimpinan saya dulu di Kecamatan Perbongan, Pak Camat kita. Di tangan beliau, prestasi bola voli di kecamatan sangat meningkat dan cukup berprestasi. Tentunya yang saya hormati rekan-rekan SKPD dari Dinas PK2 UKM Kabupaten Serang Bedage, terkhusus kepada bapak-bapak narasumber atau tutor, rekan-rekan seluruh peserta yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan ini ada teman kita Pak Jurlis Daud. Kembali kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat berangkat salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan umumnya seluruh peserta masyarakat kami, kepada Bapak Kepala Dinas dan Dinas PKU PK2 UKM Serang Bedage mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana kami mendapatkan kesempatan yang sangat berharga. Di termin pertama 25 orang kita hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang memang banyak sekali tenaga kerja itu dirumahkan, hadir Pak Kepala Dinas di tengah-tengah kita untuk memberikan pembekalan. Yang selanjutnya nanti ada juga termin kedua, tata boga. Alhamdulillah sekali ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat Desa Melati 2. Kiranya kami tidak bisa membalas, hanya kepada Allah kami berserah diri, dan untuk mengganjarnya pahala dan kemudahan kepada Pak Kadis dan seluruh krunya. Untuk itu tepuk tangan untuk Pak Kadis kita yang memberikan kesempatan ini. Kalau orang bijak mengatakan di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Desa Melati 2. Bapak Ibu, teman-teman peserta nggak usah bingung-bingung, ya. Karena di sini ada tutor yang mau ngajari, pasti kita semua akan berprestasi. Nah tentunya hanya itu, dan selamat datang kepada Pak Kadis dan seluruh narasumber, teman-teman. Pesan terakhir saya, ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang berharga. Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya tadi sudah berbincang-bincang dengan narasumber, beliau itu belajarnya di Jawa, hingga bisa nyablon dan sekarang bisa mendapatkan uang. Kita nggak perlu keluar uang, kita nggak perlu pergi ke Jawa. Insya Allah selama 3 hari kalau kita bersungguh-sungguh, kita bisa mengikuti jejak beliau, ya. Untuk itu saya hanya menekankan, tolong berikan kesungguhan dalam pelatihan ini. Ini saja, terima kasih, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perawan Pak, masih perawan. Dilanjutkan penyerahan ATK peserta beserta tas perlengkapannya. Di dalamnya ada bahan-bahan. Ini satu lagi. Ya. Ini nanti baik-baik belajar supaya ujian nanti lulus. Selanjutnya penyerahan simbolisasi bahan praktek. Iya. Susu Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali dulu, semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Nah, itu dia semangatnya. Udah apa, Bu apa?
Bu apa namanya? Bu Dika. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Kepala Desa Melati II beserta jajarannya, ya, Bapak narasumber, ya, instruktur, fasilitator, Bapak Ibu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro beserta seluruh panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu beserta pelatihan sekalian, ya. Saya baca pidato ini dulu, ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberinya kesempatan, keluangan waktu dan kesehatan. Saudara hadirin yang berbahagia, di negara berkembang seperti Indonesia, industri usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu tulang punggung ekonomi negara. Pertumbuhan UMKM terus didorong oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swasta yang kerap melakukan pembinaan dan pendampingan usaha. Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam. Hal ini sangat berpotensi membangun UMKM yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi terkenal dan punya potensi pasar yang luas, sehingga sangat diperlukan keterampilan teknis dan salah satunya adalah keterampilan sablon. Melalui pelatihan keterampilan sablon ini, kami berharap semakin memotivasi kita, khususnya warga Desa Melati II, untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk keterampilan sablon yang nantinya diharapkan dapat menjadi produk penunjang souvenir untuk wisata tani Panteng Pleset yang sangat menjanjikan untuk dikunjungi wisatawan sekaligus dapat menambah penghasilan masyarakat sekitarnya. Hadirin yang saya muliakan, satu hal yang perlu kami sampaikan agar para peserta pelatihan keterampilan sablon dapat mengikuti dan meneruskan kegiatan keterampilan sablon penuh dengan optimisme, karena kita ketahui bersama nantinya yang akan meneruskan estafet kewirausahaan, kepemimpinan dan perekonomian Desa Melati II adalah para pemuda-pemudi yang tentunya akan berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak, Ibu-ibu, pada hari ini mulai dari tadi pagi sudah dilaksanakan pelatihan, ya. Pelatihan outdoor namanya ini, di luar gedung, ya. Dia lebih rileks, lebih santai, apalagi kanan kirinya tempat wisata. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa diikuti sampai habis, ya, sampai hari ketiga nanti. Jangan tanggung-tanggung nanti di tengah jalan hilang satu-satu, ya kan. Kadang-kadang gitu kalau pelatihan kita ini, hilang kepala desanya, hilang anggotanya, ya kan. Tapi mudah-mudahan saya yakin di Melati II ini tidak seperti itu, karena saya sudah kenal orang-orang Melati II ini, ya, orang-orang yang mau maju, ya. Saya camat di Perbongan ini hampir 3 tahun lebih, ya. Sering saya mondok di Melati II nih sama bapak yang gendut itu lagi di belakang, yang dari dulu tetap gitu aja, nggak berkurang nggak bertambah. Jadi saya ngerti, saya sering main poli di sini, makanya waktu yang 3 hari ini bisa terasa lama tapi bisa terasa singkat, ya. Kalau kita serius mengikutinya, kita merasa waktu 3 hari itu nggak cukup, Pak, ya, terlalu singkat, ya. Karena orang pelatihan sablon ini bisa 15 hari, bisa sebulan, karena banyak yang harus dipelajari, ya kan. Mulai apa namanya tadi, membuat filmnya, mendesainnya, mencampur-campur warnanya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita merasa ini nggak serius, ya 3 hari itu rasanya lama kali, bosen, ya kan. 1 hari aja udah bosen, jadi tergantung kita lah macam mana mau kita bikin pelatihan ini, ya. Pelatihan ini yang pasti banyak manfaatnya buat kita, ya. Makanya pemerintah nggak ngasih lagi uang untuk pelatihan. Kemarin diperiksa kita semua, seluruh sedang mendaki. Kenapa? Orang itu udah dilatih, udah dikasih pengetahuan, dikasih uang lagi, kan? Itu alasannya, kan. Tapi nggak tahu lah, mungkin banyak pertimbangan sehingga setiap pelatihan itu di tempat kita ini nggak boleh dikasih uang saku lagi. Tapi itu menunjukkan kita itu serius, ya. Ada orang pelatihan mau narik uang sakunya aja, nanti pembukaannya dia datang, nanti penutupannya waktu bagi amplop baru dia datang. Tapi di tengah-tengahnya nggak datang, dia hilang, ya kan? Nah, karena dia nggak perlu ilmunya, sementara kita kan perlu ilmunya. Oleh karena itulah saya berharap, apalagi saya tengok ini kan kombinasi antara yang muda dengan yang senior, ya. Ada bapak yang senior yang di belakang yang kasih semangat, ya kan? Ada yang di depan anak-anak muda. Jadi bagus ini perpaduan antara yang muda dengan yang tua, ya kan? Iyalah. Asal jangan nanti yang tua nanti minta jatah makannya 2, yang muda nggak kebagian, ya kan? Tapi enggak lah itu. Yang penting ikutilah, ya. Nanti kalau udah selesai dipraktekkan, ya. Jangan pengetahuan ini dibiarkan berlalu. Karena kalau kita kalau nggak kita
praktekkan, udah hilang ilmu tuh ya. Kalau kita belajar baca Quran, kalau kita baca ulang hilang hafalan kita itu kan. Nah, jadi ini juga gitu ya, kalau nggak kita praktekkan dia hilang. Jangan takut untuk mempraktekannya ya, jangan takut, harus berani. Kalau orang yang berhasil itu orang yang berani mencoba, itulah wirausaha itu. Wirausaha itu harus berani mencoba ya, jangan asik membahas saya, bahas sana bahas ini tapi nggak dikerjakan. Orang yang mengerjakan belum tentu berhasil, apalagi tidak dikerjakan ya. Harus dikerjakan, jangan takut bersaing ya. Kita ini hidup ini memang penuh dengan kompetisi, itu adalah suatu keniscayaan, nggak bisa dihindari ya. Tapi kalau kita takut bersaing ya kita nggak maju-maju. Walaupun ini kok dilatih 30, bisa saja nanti kalau udah pintar bergabung menjadi satu korporasi, menjadi satu unit, menjadi satu apa namanya, apalagi di sini kan ada pantik riset yang mengkoordinir semuanya ya. Kalau sekarang kita berusaha itu nggak boleh, nggak takut bersaing, beda dengan dulu ya kan. Kalau dulu kita jualan roti, kita cari di mana yang nggak ada jualan rotinya, di situ kita jualan, ya kan. Kalau di mana mau jual nasi, cari di tempat mana yang nggak ada jual nasi. Itu cara lama. Kalau cara sekarang, di mana ada jual roti, di situ kita jual roti di sampingnya. Karena masyarakat sekarang memerlukan banyak pilihan, ya kan. Banyak pilihan. Dia nggak akan berkunjung kalau satu aja di situ yang jualan. Makanya dia berkunjung ke pusat-pusat yang banyak jualan yang sama, ya. Jadi nggak usah takut bersaing, masing-masing ada rezekinya. Rezekimu tidak akan mengurangi rezekimu, kan gitu kan? Rezekiku tidak akan mengurangi rezekimu, kan gitu. Jadi kalau berbisnis itu seperti itu sekarang, tidak boleh takut bersaing. Bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gitu, cari yang nggak ada orang jualan itu di situ kita jualan. Kalau sekarang enggak, makanya sekarang ada sentra-sentra, ada sentra jual bati, ada sentra jual roti, ya satu macam yang dijual semua. Jadi masyarakat pun ke situ datangnya, pilihan. Nggak mau masyarakat datang yang cuma satu orang jualan di situ. Itu juga nanti kalau ini jadi semua tukang sablon, ya bisa aja gitu, nggak ada masalah itu. Mau jadi semua jadi apa kan, buka sablon nggak ada masalah. Ya ada kompetisi lah, cari yang terbaik ya. Itu memang nggak bisa dihilangkan ya, kompetisi itu. Itu alami nih ya. Apalagi zaman sekarang, zaman inovasi ya kan. Kalau kita nggak bergerak cepat, nggak berubah, ya kita akan punah, akan ketinggalan kita. Orang sekarang berubah, ya harus dengan inovasi kreatif, apalagi ini sablon, dia kan seni ya kan, adu kreatif di situ. Kita nggak usah marah kalau punya kita nggak laku, kalau punya orang lain laku. Kami kemarin jumpa dengan pengusaha apa namanya, cakap yang pengusaha ngeluh aja ya kan. Ada lagi yang kemarin kita di MUI ya, dengan pengusaha muslim lah, Pak kami ini kok nggak laku-laku Pak, kami udah bikin mat 21 di depannya entah bikin apa Pak. Oh bukan masalah itu bukan masalah. Yang penting bagaimana kualitas pelayanan kita ya, bagaimana kualitas pelayanan kita. Kalau kita nggak laku jangan salahkan orang ya kan, jangan kita kasih apa-apapun atau kita nggak laku nyalahkan orang. Sama kemarin bapak itu naik becak, doang becak yang ngeluh, Pak naik becak yang kok gini lagi udah payah penumpangnya Pak, harus becak yang sana yang laris ya. Memang seperti itulah ke depan ya. Kalau kita nggak ikuti perubahan kita pasti tertinggal ya. Kalau kita nggak bikin apa, kita hanya mengeluh aja. Kok orang itu gitu, kami nggak laku-laku ya. Siapa yang mau disalahkan? Orang memang itu sesuatu yang pasti terjadi ya. Tapi kalau kita tidak ikut berubah, ya kita akan punah. Kalau kita lambat, kita akan kalah. Sekarang adu cepat. Orang sekarang nggak adu apa namanya, nggak adu besar kalau berusaha itu. Nggak mesti gedungnya besar, ya kan? Orang sekarang pakai ini aja kan, dari dalam kamarnya. Makanya tukang dodol tuh kalau ngeluh ya kan, nggak laku karena nggak ada jalan, nggak dilewati jalan lagi katanya kan. Nggak tahu kita orang di sebelahnya bisnisnya tetap jalan. Saya tanya sebelah itu, Bu, kok nggak ada jualannya? Nah, kami nggak jualan di depan lagi Pak, di belakang gudang kami. Kami main HP aja sekarang Pak, main ini aja, main pijit sana, pijit sini, Facebook segala macam, ada orang pesan kirim. Seperti itu sekarang. Jadi nggak kita tengok kadang-kadang ada yang buka kedai besar-besar tapi nggak laku-laku. Nggak tahu kita kalau di sebelahnya orang jualan online dalam kamar, ya kan? Nah, itu dia kemajuan teknologi itu. Jadi kita manfaatkan juga untuk sablon ini, kemajuan teknologi, macam mana caranya, ya. Saya pernah diajak jalan-jalan sama anak saya jalan-jalan nyari entah apa yang carinya, semua dilewati ya kan. Jauh. Rupanya cuma cari makanan aja sebiji. Ditengok tempat jualannya, rumah aja nggak tahu ada kedainya di depan, nggak ada.
Dari mana nggak adik tahu tempat jualan? Dari ini katanya, dari Facebook ini, IG ini ya. Dari situ dia tahu. Padahal kedainya nggak ada. Jadi kita kalau berusaha itu nggak mesti ada gedung besar sekarang ya, nggak ada mesti tempat jualan mewah segala macam. Tapi kalau kita bisa punya link, punya jalur segala macam, tinggal pijit HP, pijit ini segala macam, ya mudah-mudahan kita dicari orang. Yang penting kita punya brand, punya nama, punya nama. Karya kita bagus, kualitasnya bagus, sama dengan nanti tukang sablon kan gitu Pak ya. Ratusan tukang sablon yang di Medan sana. Tapi kalau kita punya brand, kita yang dicari orang, ya. Kita yang dicari orang. Oleh karena itu harus belajar terus menerus. Belajar itu, apalagi ini kan, sablon kan, nggak cukup di sini. Bapak ini nanti kan cuma 3 hari ngasih yang dasar-dasar segala macam. Tapi belajarlah di tempat lain kalau kita memang serius. Apalagi sudah ada Google sekarang, ya, sudah ada tempat belajar aplikasi untuk pembelajaran bisa dicari di sana atau di mana-mana ilmu itu. Yang penting semangat terus, harus dicoba. Nggak boleh nggak dicoba.